wabarakatuh. Kembali dengan saya Eros Torina. Kali ini saya akan menuju ke tempat salah satu tokoh di Banyumas ini dari KBIH, yaitu Bapak Kiai Azhar. Dan insya Allah kita akan wawancara ke beliau untuk persiapan ibadah haji 2021. Ikuti saya terus guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eroslani Torina di Eroslani YouTube channel. Dan kali ini saya bersilaturahmi kepada salah satu tokoh masyarakat di wilayah Banyumas yang kebetulan juga adalah beliau pengurus dari satu KBIH Arwada ya. Ini adalah KBIH besar di Banyumas ini sebagai wadah ya untuk pembinaan dan keberangkatan untuk jamaah haji di wilayah Banyumas. Oke, langsung saja bersama beliau Bapak Kiai Azhar Rahman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, alhamdulillah nih saya senang sekali, nggak apa-apa dipegang. Senang sekali bisa bersilaturahmi kepada Bapak dan saya mau sedikit bincang-bincang nih Pak masalah kesiapan haji ini ya tahun 2021. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Bapak Hendro dari Kemenak. Memang belum ada kesiapan atau kepastian ya. Cuman memang lagi dipersiapkan. Nah, ini kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak kira-kira nih tahun 2021 haji bagaimana nih Pak untuk haji nih? Ya, terima kasih informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi tetap jadi tidaknya tetap kami dari KBIH mempersiapkan segala sesuatunya. Kami sudah mempersiapkannya dari mulai penyiapan paspor untuk jamaah, kemudian untuk mengadakan suatu vaksinasi di mana sekarang ini diwajibkan dari Saudi adanya vaksin COVID. Alhamdulillah jamaah sudah mulai kita selesaikan dari mulai yang tertua hingga sampai yang termuda, dari vaksin yang pertama kemudian sampai ke vaksin yang kedua. Berarti sudah dua kali nih? Insya Allah sudah dapat terselesaikan untuk semuanya. Kami yakin bahwa nanti akan tetap terselenggara, walaupun pemerintah sendiri di Kementerian Agama adalah membagi ada beberapa kelompok, yaitu kelompok berangkat total 100% secara keseluruhan, kemudian kelompok kedua adalah 50%, yang ketiga alternatifnya opsi yang 30%. Nah, namun demikian itu tetap kita mengacu pada aturan, semuanya sudah kami siapkan semuanya dari kelompok-kelompok itu sendiri, dan juga dalam bentuk rombongan-rombongan itu sendiri sudah kami pisahkan, juga kami mengikuti aturan yang ada di Kementerian Agama. Asal dari pemerintah Saudi menurut informasinya nanti akan tersampaikan yang pertama untuk di dunia diumumkannya itu adalah yang pertama adalah ke Indonesia dulu, karena jumlah jamaah haji yang terbesar sedunia tahun 2021 ini insya Allah adalah kepada Indonesia. Ya, sehingga demikian urusan pun yang banyak, namun kita sendiri jauh-jauh sebelumnya apalagi mengalami suatu ketertundaan 1 tahun ini semuanya sudah tersiapkan. Tinggal ya mau opsi yang keberapa, syukur kita berangkat adalah secara keseluruhan. Kami dari Al-Wardah adalah penyiapannya kurang lebih sekitar antara 360 jadi satu kloter, insya Allah. Pak, ini tadi Bapak sampaikan itu kan ada 100%, 50%, dan 30% ya. Ya. Nah itu kira-kira kriteria apa yang memisahkan itu? Yang 100% berarti otomatis semuanya ya?
Nah, yang 50% itu seperti apa, yang 30% kira-kira seperti apa? Jadi kalau kriteria yang 100% ada keseluruhan itu tanpa harus pengecualian, baik yang muda maupun yang tua. Namun apabila ada yang 50% adalah mereka yang usia dari 18 tahun hingga sampai ke 60 tahun. Nah kemudian kalau yang 30% adalah dari mereka yang usia 18 sampai ke usia 50 tahun. Ya. Tapi kalau memang yang 50 tahun seandainya kita secara keseluruhan, insya Allah bahkan kriteria 30% itu tidak sampai untuk jumlah nasional ya, karena sedikit sekali sebab mayoritas jamaah haji itu adalah yang 60% ke atas, ya 60 tahun ke atas. Ya. Ya semoga 100% ke bawah semua ya. Amin. Insya Allah kami mendoakan pun juga demikian dan saya doakan pun juga demikian. Amin. Kembali ke Arwadah ini Pak. Arwadah tadi rencana yang sudah disiapkan itu berapa tadi? 300? Al-Wardah sudah mempersiapkan itu sebetulnya bukan 360 lagi tapi sudah sampai 9 rombongan. 9 rombongan yaitu 9 kali 45. Banyak sekali ya, ya 9 kali 45 sehingga untuk satu rombongan satu kloter adalah hanya 8 rombongan 360 orang itu. Ya, jadi hilang satu rombongan. Ya, satu rombongan nanti akan terpisah rombongan. Ya, terpisah kloter maksud kami. Ya. Pak, Arwadah ini sudah berdiri berapa lama Pak sebenarnya Pak? Berdirinya sudah alhamdulillah sudah cukup lama, kalau nggak salah sekitar 2003. Oh 2003. Berdirinya ya. Oke, sampai sekarang sudah lumayan hampir. Hampir 19 tahun. 19 tahun. Ya. Misalnya nanti terjadi keberangkatan, kira-kira untuk jamaah apa yang harus disiapkan untuk persiapan keberangkatan? Jamaah itu harus mempersiapkannya adalah satu di samping pelunasan, pelunasan haji, kemudian kedua adalah mereka paspor, itu nanti paspor sudah diuruskan lebih awal dan itu masih disimpan di Kementerian Agama sebab untuk proses pengurusan visa yang akan diberikan nanti di Donohudan. Kemudian bagi jemaah nanti ada suntik meningitis, ya, itu bukti penyuntikan meningitis nanti diserahkan dalam buku kesehatan. Ya. Dan sekarang dilampirkan pula adalah suntik COVID, vaksin COVID ini. Oke, itu persiapan secara ini ya, administrasi. Tapi kalau secara batin, secara personal itu kira-kira apa nih yang perlu disiapkan jamaah Pak? Untuk persiapan pada personal yaitu yang pertama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering saya sampaikan kepada jamaah supaya banyak mendoakan Allahumma yassir lana ziyaratal haramain ni'atai faridatin nusukain salamatin wa afiatin bijai sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah syafi'il ummah. Atas syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga yang kita minta perjalanan ibadah menuju ke tanah suci itu dapat dilancarkan dan dimudahkan. Itu intinya gitu. Kemudian yang kedua, tetap fisik adalah menjaga, di samping mereka jauh-jauh sebelumnya sering untuk latihan jalan kaki, paling tidak latihan jalan kaki 7 kilo. Ya, sebab sekali orang muter di tawaf itu adalah paling enggak sekitar 3,5 kilo ya. Kemudian ditambah sa'i juga sama sekitar 3,5 kilo ya, 3 kilo lah. Yaitu sehingga mereka paling tidak sekitar antara 6,5 kilo kurang lebihnya. Jadi untuk latihannya paling tidak sekitar jalan 7 kilo. Itu untuk latihannya. Di samping otomatis bekal di sini adalah di samping bekal ilmu juga adalah bekal kesehatan. Nah, bekal ilmunya adalah dari materi yang diberikan selama manasik maupun juga ditambahkan dari materi ilmu yang diperolehkan pada diri sendiri di mana dia memperoleh. Melalui buku-buku KPH, melalui buku-buku tuntunan haji, atau melalui buku haji pinter. Seperti itu. Itu dipahami betul, sebab kalau tidak, sekalipun ada pembimbingnya, sekalipun ada penuntunya di sana, kalau tidak ada persiapan seperti itu, ya saya khawatir mereka tuh kurang bisa memahami secara penuh, nanti ya hanya bingung, hanya pela-pelu saja, seperti itu. Nah, tapi kalau memang bisa mendalami, di samping fisik yang kuat, juga obat-obatan mereka yang diperlukan, yang menjadi kebutuhan harian harus tersiapkan. Sehingga otomatis semuanya sudah tersiapkan, nanti di sana tinggal pelaksanaan, menjaga kesehatannya, menjaga tidurnya, menjaga istirahatnya, menjaga makannya,
Di samping terhadap stamina tubuh melalui vitamin-vitamin yang ada dipersiapkan. Sehingga dengan demikian dari ilmunya, dari tenaganya, dari sarana dan prasarana itu tercukupi, ya insya Allah mereka akan dapat mampu mengikuti semua program-program yang kita lakukan di sana. Baik Pak. Pak ini kan berarti hampir 2 tahun ini ya. Ya. Tahun lalu vakum, ini tahun ini berarti dari jamaah yang ada itu saya yakin mungkin ada yang sudah meninggal mungkin ya Pak ya. Ya. Ada sudah ada yang meninggal. Tapi jumlahnya kita tidak bisa merinci secara keseluruhan ya. Itu biasanya sekitar antara ya 2-5%. Ya, karena keusiaan yang daftar mereka udah lanjut, sudah banyak ya. Ini saran Bapak nih. Jadi kalau haji kan memang wajib ya. Tetapi kalau masa tunggunya lama, saran dari Bapak, apakah itu bisa sambil menunggu haji itu dengan berumrah dulu? Bisa saja. Watimul hajja wal umrata lillah, dan meniatil haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Penyempurnaannya seperti itu. Sehingga demikian banyak jamaah-jamaah saya yang masa tunggunya sampai 10 tahun, sampai 15 tahun ya. Itu adalah mereka untuk tetap memberikan semangat melaksanakan ibadah haji pada saat-saat tertentu mereka melaksanakan umroh. Sekarang ini ada yang sudah 2 kali umroh, kemudian ada yang merencanakan sampai 3 kali umroh, tergantung situasi dan kondisi keuangan dan fisik yang mereka miliki. Kayak gitu. Saya sih merasa bersyukur bahwa mereka itu sendiri ada kesiapan seperti itu. Namun dengan prinsip ibadah, insya Allah mereka saya yakin akan dimudahkan. Kedua, rezeki itu akan Allah Ta'ala yang memperhitungkan hal itu. Ya. Terus Pak, ada nggak dari jamaah yang down atau merasa putus asa dengan kondisi seperti ini, yang tahun lalu nggak berangkat, tahun ini belum ada kepastian begitu? Ada nggak Pak yang curhat atau yang mungkin bahkan datang ke Bapak, gimana nih Pak gitu? Kira-kira ada nggak nih Pak? Jamaah itu kan macam-macam, sehingga keadaan itu ya bukan hal yang mustahil. Keadaan negara orang, keadaan negara sendiri, mereka ada yang menyadari, ada yang tidak. Bahkan seperti corona sekarang ini ada yang mempercayai, juga ada yang tidak, seolah-olah kayak itu. Dan buktinya adalah mereka seolah kayak cuek aja seperti itu. Tapi ada juga yang memperhatikan. Sehingga mereka itu sendiri ada yang penuh dengan bersemangat, ada yang mereka langsung ngedon. Nah, dengan ngedonnya itu kebetulan yang mereka adalah berkonsultasi dengan saya berikan semangat lagi. Yang namanya orang melaksanakan ibadah haji, umroh, pada intinya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat hati kita diusik untuk melaksanakan ibadah, lah kudrat irodat itu adalah Allah yang menentukan. Kita hanya merupakan suatu ikhtiar, usaha saja. Namun demikian, pokoknya begitu yang awal kita mendaftar, kadang-kadang kita sendiri juga tidak ingat kapan tanggal itu mendaftar, tahunnya sudah dipanggil. Alhamdulillah kita akan dipanggilnya lebih cepat dan bisa berangkat. Sebab sekarang ada suatu ketentuan dari pemerintah masih sama sejak itu diberikannya, yaitu pada saat mereka yang usia 75 tahun itu kan akan diberikan prioritas, boleh mengajukan pencepatan pemberangkatan. Nah, nanti akan diundi kan jumlahnya mengajukan banyak, sampai nasional itu sampai 2.000 orang, tapi yang diberikan itu kurang lebih sekitar antara 2 sampai 300 orang. Jadi akan menggugurkan sampai 1.700, tapi akan mengalokasikan adalah yang disetujui sampai 300, sampai 200 sampai 300 orang. Oke, itu per tahun. Berarti itu saya tegas lagi untuk jamaah atau yang calon jamaah yang merasa usianya di atas 70 atau 75, tetap aja daftar ya. Tidak usah pesimis. Sebab haji itu adalah panggilan pada Allah Subhanahu wa taala. 2, itu adalah merupakan satu kewajiban setiap muslim, setiap ikhwan muslim adalah harus melaksanakan ibadah haji. Hanya tidak kesampaian atau tidak. Maka dalam hal ini bila mereka tidak bisa menjangkaunya ke sana, kan ada dengan cara yang mempercayainya dengan pola badal haji atau amal haji. Pada hakikatnya amal haji itu yang melaksanakan adalah orang lain sebagai jasadnya, ruhnya adalah orang yang diamanati itu sendiri. Nah, sebab hal itu juga dulu dilaksanakan oleh zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat
yang menanyakannya kepada Nabi, ya Nabi, saya akan melaksanakan ibadah haji wada bersama Anda, namun ibu saya dalam keadaan sakit yang tidak bisa jalan dan merepotkan sekali, serta mereka tidak mampu secara fisik untuk mengikuti acara haji ini. Sehingga apakah bisa saya jalankan oleh diri saya? Kamu sudah melaksanakannya belum? Sudah, lakukanlah. Nah, sehingga itulah sebagai dasar terhadap melaksanakan hal ini untuk dilaksanakan secara haji amanah atau badal haji. Berarti badal haji bisa dilakukan tidak harus meninggal ya pada orang yang meninggal. Tapi orang sudah repot, sudah rentah. Sakit yang benar-benar tapi nggak bisa bepergian lagi. Cacat tetap yang sudah merepotkan, atau mereka sedangkan dalam sakit yang sudah rentah, atau mempunyai usia yang sangat rendah sekali, itu bisa dilakukan. Tapi sebentar masih sehat ya, tidak apa-apa. Baik Bapak, Oke Bapak. Ini terakhir Bapak, mungkin ada masukan atau himbauan kepada masyarakat untuk masalah haji ini. Silakan Bapak. Himbauan saya kepada masyarakat selaku ikhwanul muslimin muslimat, mukminin mukminat, karena haji merupakan suatu kewajiban kita dan merupakan rukun Islam yang kelima sebagai penyempurna rukun, maka semuanya harus untuk bisa melaksanakan ibadah haji tersebut. Walaupun sekarang ini caranya bermacam-macam. Ada dengan pola cara tabungan. Kemudian Indonesia bagusnya mereka bisa mendapatkan adalah cukup dengan uang pertama 25 juta, mereka sudah punya porsi, punya urutan terhadap pemberangkatannya nanti pada tahun sesuai dengan tahun urutannya. Nah, kemudian sisanya diangsur, dicicil, dipersiapkan sendiri melalui tabungan sendiri maupun mau juga melalui tabungan di perbankan yang sebagai pendaftarannya itu bisa. Sebab apabila seseorang yang sudah balik, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kok tidak punya keinginan untuk haji, maka Rasulullah SAW mengutuknya, jangan menganggap sebagai umat Rasulullah SAW dan matinya adalah mati Nasrani atau mati Majusi atau mati Yahudi, seperti itu. Baik. Dan terakhir nih Pak, hampir lupa. Untuk dana talangan menurut Bapak, itu untuk dana talangan haji, kira-kira bagaimana Pak pendapat Bapak tentang dana talangan haji? Sebenarnya dana talangan haji itu pada prinsipnya kan melunasi dari pihak perbankan. Hanya karena jangkau waktu yang menunggunya itu memang cukup lama, sehingga dari perbankan memberikan kebijaksanaan. Itu menurut saya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Sehingga mereka akan kita ada yang sistem cicilan harian, ada yang cicilan bulanan, ada yang cicilan mingguan, ada cicilan tahunan. Seperti itu, tinggal pilih. Pada intinya kita bisa daftar haji pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tahun urutannya. Namun kita sendiri pada prosesi keuangannya adalah bisa detail sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Oke, baik Bapak, terima kasih sekali ya ini atas pembicaraannya Bapak. Semoga ini bisa bermanfaat buat amin. Dan bisa menginspirasi, memotivasi saudara semua ya dimanapun berada umat muslim. Jadi ingat, haji itu adalah wajib. Jadi bagi yang belum mampu bisa menggunakan dana talangan ya untuk mendapatkan porsinya, daripada nanti tambah lama porsinya. Jadi solusi bisa dilakukan dengan dana talangan. Begitu ya Bapak. Terima kasih Pak waktunya. Kembali terima Semoga kasih. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah saya sudah selesai bersilaturahmi ke dalamnya Bapak Kiai Azhar. Beliau adalah tokoh masyarakat, termasuk juga pengasuh pondok pesantren dan pengurus dari KBIH Arwadah. Jadi kesimpulannya adalah untuk tahun 2021 kita masih menunggu pengumuman dari Kerajaan Arab Saudi ataupun Indonesia sendiri secara resmi apakah akan memberangkatkan jamaah haji atau tidak. Dan ada 3 skenario yang disiapkan oleh pemerintah.
di mana skenario pertama adalah 100% berangkat untuk yang tahun 2020 kemarin tertunda. Yang skenario kedua adalah 50%, dan skenario 3 adalah 30%. Jadi kita masih semuanya menunggu, dan semoga doa yang terbaik dari sahabat semua, semoga bisa 100% berangkat ya. Kasihan sebenarnya yang tertunda dan memang sudah mengharapkan dari tahun kemarin. Dan untuk yang belum terdaftar, belum mendaftar, silahkan segera mendaftar haji, karena haji itu adalah kewajiban umat muslim. Kalau orang mungkin berpikiran bagi yang mampu, saat ini ada solusi yang belum mampu, yaitu dengan dana talangan, baik dana talangan haji biasa, reguler, ataupun haji plus. Dan saya ada solusi untuk sahabat semuanya. Oke, bisa calling saya langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum.